Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai rangkaian keterangan teratur dalam keseluruhan bulat, maka ayat-ayat yang sudah dibahas secara mencicil ya, atau secara bertahap itu terlihat menjadi rangkaian keterangan teratur walaupun belum secara bulat dan menyeluruh ya. Dimulai misalnya dari yang sudah pernah dibahas, inna hadza lahuwal fauzul azim limitsli hadza falyamalil amilun. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan kemenangan yang sangat besar ya, atau kesuksesan yang besar ya. Limitsli hadza falyamalil amilun. Bagi yang seperti ini atau bagi perumpamaan seperti ini itu hendaknya para pelaku hidup berbuat. Hendaknya para pelaku hidup berbuat. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Nah, syajaratuz zakumnya itu juga kan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain juga. Inna syajaratuz zakum to'amul asim dan seterusnya ya. Dimana ternyata dilihat dari ayat wa masalu kalimatin khobisatin kasajarotin khobisah ya. Kalimat yang khobisah itu adalah seperti sajaroh yang khobisah gitu. Itulah syajaratuz zakum ya. Jadi terlihat di situ ada relevansi ya, ada relevannya, ada keterkaitannya, ada hubungan. Sekaligus kita juga mendapatkan poin bahwa dari rangkaian keterangan tersebut itu ada dua bagian besar ya, yaitu kalimat thayyibah dan kalimat khabithah, kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Nah, untuk bisa menerangkan atau untuk bisa melihat itu secara terang benderang itu dilengkapi atau didukung juga oleh surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 115 sampai 116 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Secara keseluruhan ini bisa disebut sebagai kalimat tamyiz ya. Kalimat ukuran ya. Karena ada komponen yang bertindak sebagai kalimat yang mengukur, ada juga komponen kalimat yang diukur ya. Atau kata yang diukur gitu. Jadi ada mumayyiz, ada mumayyaz. Itulah ruang lingkup tamyiz ya. Yang mana mumayyiznya, yang mana yang mengukurnya, yaitu watamat kalimatu rabbika. Nah, berhenti dulu sampai di sini. Kalau kita lihat sebatas ini, itu sudah menjadi kalimat sempurna. Disebut kalimat kata kerja ya. Kalimat kata kerja itu unsur-unsurnya ada subjek dan keterangan kerja minimal begitu ya. Subjek, kata kerja itu sudah merupakan kalimat sempurna yang dinamakan sebagai kalimat kata kerja. Watamat kalimatu rabbika ya. Nah, tamat itu bersubjek hiya. Kalau dilihat dari katanya aja, kata kerja ini bersubjek hiya ya, satu kata ini ya. Yaitu dari tama yatimu, tamaman artinya lengkap atau tamat ya. Lengkap atau tamat. Jadi tamat itu sebenarnya dari bahasa Al-Qur'an gitu, dari tamat ya, tamat menjadi tamat ya. Masuk ke Indonesia menjadi tamat, artinya lengkap gitu loh. Tama yatimu tamaman.
artinya lengkap atau tamat. Nah, tama itu nanti ditasrif 14. Tama, tama, tamu. Nah, hiya-nya itu nanti tamat. Tamat. Jadi dia telah lengkap gitu. Dia perempuan. Nah, kemudian kalimatu rabbika. Lihat tanda marfu'nya, rofa ya. Bentuknya domah ya, posisi domah. Posisi domah menjadi subjeknya. Ya, subjek dari keterangan kerjanya ini tamat ya. Jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan ini tidak bersubjek hiya, tetapi merupakan kata kerja bentuknya hiya gitu. Bukan bersubjek hiya, karena subjeknya langsung disebut namanya di sini. Kalimatu rabbika itu sebagai subjeknya. Ya. Jadi bentuknya bentuk hiya di sini. Tidak bersubjek hiya. Bentuk dengan bersubjek beda ya. Bentuknya hiya di sini. Kalimatu rabbika sebagai subjeknya gitu. Jadi telah tamatlah kalimat ajaran pembimbing Anda. Diukur dari, nah ini mumayaznya yang diukur ya. Sidqon, dari sodako ya suduku sidqon, artinya benar, kata kerjanya benar. Jadi kalau dia kata benda berarti sidqon kebenaran ilmiah ya, kebenaran secara keilmuan gitu. Telah tamatlah, telah lengkaplah kalimat ajaran pembimbing Anda diukur dari kebenaran ilmiah dan adlan, dari adalah ya'dilu. Ini ya, adalah ya'dilu, adlan. Artinya berlaku adil gitu. Jadi kalau kata kebedanya itu menjadi keadilan gitu. Adlun itu keadilan. Diukur dari kebenaran ilmiah dan sistem kehidupan adil atau sistem keadilan gitu. Ya. Telah lengkap kalimat ajaran pembimbing Anda diukur dari kebenaran ilmiah dan sistem kehidupan adil. Ya. Kembali ke tadi ya, ayat Al-Quran sebagai rangkaian keterangan. Jadi yang dikatakan kalimat ajaran pembimbing Anda yang telah lengkap itu adalah tentang kalimat thayyibah dan kalimat khabithah gitu. Itulah kalimat atau ayat-ayat Allah ya. Isinya tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Tuh poinnya itu. Kalimat selanjutnya itu diukur ya, itu diukur dari kebenaran ilmiah dan sistem kehidupan adil. Diukur dari situ gitu. Dilihat dari situnya kalimat ajaran pembimbing Anda itu sudah lengkap gitu. Bisa dipahami ya. Kalimat selanjutnya la mubaddila li kalimatihi. Sampai sini dulu ya. La mubaddila li kalimatihi. La-nya itu tidak. Patah tuh menjadi tidak ada gitu. Mubaddila dari kata kerja badala yubadilu, tabdilan artinya mengganti. Tidak ada yang mengganti, berarti artinya tidak ada yang bisa mengganti bagi kalimat jamak di sini kan, kalimat ajarannya. Hi-nya itu kembali ke Rabbika tadi ya, bagi kalimat-kalimat ajarannya, ajaran pembimbing Anda tadi maksudnya. Tidak ada yang bisa mengganti bagi kalimat-kalimat ajarannya, yaitu huwa sami'ul alim. Ini bentuk musyabah mubalaghah ya, kata pelaku luar biasa ya. Kata pelaku maha sangat paling musyabah mubalaghah. Jadi ini fungsi dari huwa ya. Huwa adalah sami'ul alim ya. Pembina tanggapan lagi
pembina pandangan ilmiah, ya. Alimun dari alima, ya, mengilmui atau mengetahui, jadi berilmu. Kalau untuk manusia menjadi pembina pandangan ilmiah. Jadi Allah pembina, pencipta, pembuat, ya, pandangan ilmiah dengan Quran ini maksudnya. Itu ya, itu kalimatnya sudah lengkap, diukur dari kebenaran ilmiah dan sistem kehidupan adil. Tidak ada yang bisa mengganti gitu bagi kalimat tersebut, ya. Yaitu tentang apa? Kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Clear kan? Jadi Quran isinya kalimat yang baik dan tentang kalimat baik dan kalimat yang buruk, ya. Sesungguhnya dia itu Samiul Alim, pembina tanggapan dan pembina pandangan ilmiah. Selesai kan? 115 ya. 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka al sabilillah. Nah, ini disebut kalimat syarat, ya. Kalimat persyaratan. Ada kalimat syarat, ada kalimat jawab syaratnya gitu. Ditandai dengan insyartin, ya. Insyartin ini, insyarat. In itu ada dua, ya. Ada in jika, ada in tidak. Nah, kalau in jika dia ketemu fi'il mudhari seperti ini, yang disukunkan akhirnya, ya. Kalau kata kerja sedang, sukun akhir disukunkan karena innya insartin. Jadi yang menyebabkan dia sukun adalah insartin, ya. Jadi dalam penerjemahnya itu jika gitu. Jika titik-titik, niscaya titik-titik gitu. Titik-titiknya itu syarat, titik-titik yang kedua itu adalah jawab syaratnya gitu. Itu cara menerjemahkan kalimat syarat, ya. Atau maka gitu. Kalau di sini ada fa, maka gitu. Di sini nggak ada fa di sini. Langsung saja niscaya yudilluka, ini kalimat jawab syaratnya gitu. Jadi kalimat syaratnya intuti wa intuti aktsara man fil ardi itu kalimat syarat, ya. Kalimat syarat. Ini kalimat jawab syarat. Yudillu, mulai dari yudillu kan sama-sama sukun, ya. Kata kerja sedang sukun akhir. Kalimat jawab syarat. Itu cara memahami kalimat syarat dan kalimat jawab syarat, ya. Wa in, jika, tuti dari to'a, ya, to'u pindah pola, to'a yuti'u ito'atan, menaati, ya. Wa in tuti, jadi dari yuti'u yuti'ani yuti'una, tuti'u tuti'ani yuti'na, tuti'u tuti'ani tuti'una, tuti'ina tuti'ani tuti'na, uti'u nuti'u. Alternatifnya dua, bisa hiya, bisa anta. Kalau dari konteks kalimat, ka di sini anta, ya. Jadi jika Anda menaati apa? Objeknya ini, ya. Jadi di dalam kalimat syarat, kalimat jawab syarat itu ada objek, ada kalimat juga di situ. Ada kalimat kata kerja, di mana ada kata lang kerja dan objeknya. Itu, ya, kalau memahami bahasa Al-Quran tuh, dia ini tata bahasanya itu berlapis, ya. Strukturnya, ya. Struktur kalimat itu berlapis-lapis gitu. Di dalam kalimat ada kalimat lagi, gitu. Itu namanya struktur kalimat. Apa namanya itu istilahnya? Ya urutan lah, struktur.
Yaitu jika Anda menaati objeknya aksaroman fil ardi. Ya. Ini satu bundel aksaroman fil ardi. Kebanyakan orang di muka bumi atau masal manusia di muka bumi. Ya. Yaitu jika Anda menaati masal manusia di muka bumi, nah ini jawab syaratnya. Yudillu ka an sabilillah. Yudillu. Yudillu itu dari kata adalla yudillu, ya, membikin kesasar atau menyesatkan. Ya. Niscaya, karena dia kalimat jawab syarat, terjemahnya harus ada pada niscayanya gitu. Niscaya atau maka gitu. Ada penyambungnya ya. Niscaya mereka membikin kesasar Anda. Ya. Ada subjek di sini, subjeknya subjek hum. Adalla yudillu, yudillu, yudillani, yudilluna. Asalnya yudilluna ya, hum ya, yudilluna. Karena disukunkan oleh in sartin ini, karena dia menjadi jawab syarat, jadi sukun akhir. Tanda sukunnya adalah pembuangan nun, ganti alif. Karena di sini objeknya KPN, alifnya hilang atau tidak tulis gitu, tidak disebut. Kalau dia objeknya non KPN, alifnya muncul gitu. Kalau dia sukun akhir ya. Ya pelan-pelan lah ya memahaminya itu. Kadang di balik kalimat ada fungsi kata, ada fungsi huruf. Itu ya namanya tata bahasa begitu. Tata itu urutan, struktur. Niscaya mereka membikin kesasar Anda dari sabilun, subulun ya. Jamaknya subulun. Tatanan hidup menurut ajaran Allah. Atau jalan hidup, jalan kehidupan menurut ajaran Allah. Sesuai sunnah Rasulnya. Ulangi ya. Yaitu jika Anda menaati kebanyakan manusia atau masal manusia di muka bumi ini, niscaya mereka membuat kesasar Anda dari tatanan hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Ya. Jadi, jika Anda mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudiluka ansabilillah, berarti itulah kerugian gitu. Kalau di sini ana, ini kan anta ya subjeknya. Kalau ana berarti wa in uti aksaroman fil ardi yudilluni, saya rugi gitu. Artinya bisa begitu. Jika saya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka atau niscaya mereka menyesatkan saya dari tatanan hidup menurut ajaran Allah. Ya. Saya rugi berarti kan. Singkatnya begitu. Kalau kalian wa in tuti ya. Aksaroman fil ardi yudillukum. Kalau kalian menaati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka membuat kesasar kalian dari tatanan hidup menurut ajaran Allah. Itu ya kalau mau latihan. Kalau sering-sering latihan nanti bisa terasa, bisa mengeksplor ayat gitu. Dalam sholat bisa dieksplor ayat-ayatnya karena kita mengerti tata bahasanya gitu. Sekaligus maknanya nanti. Itu juga ada segmen tersendiri kalau masalah makna yang sebenarnya kan. Jadi di sini juga subjeknya adalah mereka menyesatkan atau mereka membuat kesasar. Siapa mereka itu? Ya ini aksaro man fil ardi, masal manusia di muka bumi. Sekarang kalau misalnya kebanyakan manusia di muka bumi itu adalah ahli, berarti itu tidak termasuk golongan aksaro man fil ardi gitu maksudnya. Ya. Karena dia ini bukan ahli, itu disebut aksaroman fil ardi.
Karena yang kebanyakan orang itu dijelaskan oleh kalimat selanjutnya ya. Kenapa kita bisa tadi ngejelasin seperti itu? Karena di kalimat berikutnya gitu, konteksnya. In yattabi'una illa dzanna, ya kan? Nah, ini intidak. Nah, kelihatan di sini nggak ada sukunnya kan? Yattabi'una. Kalau di sini ada sukun akhir. Yudillu, di sini yattabi'una. Tidak sukun. Ini berarti intidak di sini. Tidaklah mereka ittaba'a yattabi'u. Yattabi'una itu dari ittaba'a. Nah ini ya. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Ittiba. Ikutan. Kata kerjanya mengikuti. Tidaklah mereka mengikuti kecuali zona. Zona itu dari zona ya zunu, zonan, artinya hasiba, sama dengan mengira. Ya. Kata kerjanya mengira, kalau kata bendanya berarti kira-kira gitu. Tidaklah mereka mengikuti kecuali kira-kira gitu. Jadi yang mereka ikuti kira-kira gitu, hanya kira-kira. Mereka itu mana? Ya aksaroman fil ardi. Berarti kan nggak pakai ilmu kan? Berarti kan bukan ahli dia gitu. Makanya kita bisa sebut itu aksaroman fil ardi itu adalah yang bukan ahli. Kalau aksaroman fil ardi itu merupakan ahli, maka itu bukan aksaroman fil ardi. Nah, dalam sejarah itu, apalagi sejarah periode Mekah ya dulu itu kan masalah manusia itu zona kira-kira gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Tidaklah mereka mengikuti kecuali kira-kira. Tidaklah mereka kecuali wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali yakhrusun. Dari khorosa yakhrusu. Yakhrusu. Khorson. Sama dengan artinya kazaba. Artinya berbohong. Jadi kalau yakhrusuna mereka berbohong belaka gitu, berbohong. Tidaklah mereka kecuali bohong belaka gitu. Jadi mengikuti kebanyakan orang itu, kalau kita mengikuti kebanyakan orang kita rugi. Kalau Anda mengikuti kebanyakan orang Anda rugi. Karena apa? Ini. Karena mereka mengikuti kira-kira. Mereka mengikuti kebohongan gitu. Bohong. Jadi ukurannya itu bukannya ini ya. Bukan diukur dari sidqon wa adlan gitu. Ya. Tidak diukur dari atau bukan diukur dari kebenaran ilmiah dan sistem keadilan. Jadi bisanya cuma marah-marah ya kalau bukan ahlinya itu ya. Kebanyakan orang itu. Dia digambarkan di surat yang pernah di ayat disampaikan kan, inna sajarataz zakum ta'amul asim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan para pelaku kejahatan, ya kan? Kal muhli yagli fil butuni. Ya, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Nah, cairan tembaga itu atau didihannya itu dari cairan tembaga yang mendidih tadi itu kagolyil hamim. Seperti didihan air yang sangat panas, jadi bergemuruh gitu. Kalau ayat ini menjadi penjelasan ayat tadi itu, jadi kebanyakan orang itu ya bergemuruh gitu, berisik. Karena mereka saling yatabiuna zona ya. Saling mengikuti perkiraan, kira-kira gitu. Di dalam mereka kecuali bohong. Jadi orang-orang yang saling berbohong, saling ngeduga-duga, kira-kira itu pasti ribut gitu. Sepanjang sejarah begitu.
Karena ukurannya nggak jelas. Kalau perkiraan itu, dugaan perkiraan ya, itu nggak jelas ukurannya. Kalau di sini diukur dari sidqan wa adlan, ya. Kebenaran ilmiah dan sistem keadilan. Nggak bakal ribut, nggak bakal disebut. Jadi artinya di situ terlihat poin perbedaannya ya, antara yang ahli dan bukan ahli gitu. Ya. Ciri yang bukan ahli itu dia selalu zona yakhrusun, ya. Selalu kira-kira. Kalau yang diikuti itu kira-kira terus gitu. Perkiraan gitu. Kira-kira begini ya, kira-kira begitu gitu. Nah, itu dijadikan dasar hukum, dijadikan dasar argumentasi segala macam. Jadi nggak ada ukuran yang menentu ya. Intinya begitu. Nah, itu sampai di sini bisa dipahami ya, poin yang bisa ditangkap itu. Jadi yang dimaksud tamat wa tamat kalimatu rabbika itu tentang kalimat thayyibah dan kalimat khabisah. Di mana yang kalimat khabisah itu ini mengikuti kebanyakan orang. Jadi kalau yang ngomong banyak orang berarti itu yang benar gitu kan. Jadi ukurannya nggak menentu lah. Kadang-kadang perkiraan kadang-kadang kebanyakan orang gitu. Itu namanya bukan ahli ya, bukan ahli ilmu, tanpa ukuran. Itu poinnya. Poin dari kalimat tamyiz ini harus diukur dari sidqan wa adlan. Ya, poinnya di situ. Kalimat yang lengkap ya. Makanya kan di awal itu sudah disampaikan di bawah kontrol ya. Di bawah kontrol fauzul azim limisli hadza falyamalil amilun. Jadi berhati-hati dalam ya membuat statement, argumentasi, apalagi kebijakan hukum dan lain sebagainya harus diukur dari kebenaran ilmiah dan keadilan ya. Kalau singkatnya itu keadilan yang bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Kalau tidak begitu ya itu ribut nanti. Kenapa ribut? Kenapa dia bergemuruh? Karena kira-kira, karena bohong ya. Saya rasa cukup terang ya. Itu baru beberapa ayat itu tadi yang di awal kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat Al-Quran dilihat sebagai rangkaian keterangan teratur ya. Jadi semakin banyak keteraturannya, ayat-ayatnya semakin banyak, menjadi bulat dan menyeluruh, semakin terang benderang gitu. Jadi pada hakikatnya itu kenapa kita sulit memahami ayat itu karena kitanya belum lengkap ya. Belum tamat kalimatul rabbika, belum memahami tentang baik dan buruk diukur dari kebenaran ilmiah dan sistem kehidupan adil gitu. Makanya bingung terus. Ukurannya yang mana nih, pakai yang mana ukurannya gitu. Diukur dari apa ini gitu. Bingung terus. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ada yang bisa diambil walaupun terpotong-potong. Kalau digabung bisa menjadi satu rangkaian keterangan lengkap. Walaupun belum bulat, tapi sudah menjadi satu rangkaian keterangan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.